Nats renungan untuk kita di hari ini diambil dari Lukas 11 ayatnya yang ke-27 sampai dengan yang ke-28. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ayatnya yang ke-28 nats kita hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, carilah dahulu kerajaan Allah, maka kepadamu akan diberikan hal-hal lain yang kamu perlukan. Demikianlah janji Tuhan kepada umat percaya. Seorang anak muda Kristen meminta kepada seorang Kristen yang lebih dewasa secara rohani untuk mendoakannya agar anak muda itu menjadi lebih sabar. Maka orang itu pun berlutut berdoa kepada Tuhan, lalu dalam doanya dia berseru, "Ya Tuhan, berikanlah kepada anak muda ini kesengsaraan di pagi hari ini. Ya Tuhan, berikanlah kepada anak muda ini kesengsaraan di sore hari. Ya Tuhan, berikanlah juga kepadanya." Sampai di situ si anak muda itu memotong. Tidak, saya tidak meminta kepada Anda agar mendoakan saya diberi kesengsaraan, tetapi untuk mendoakan saya agar diberi kesabaran. Lalu orang Kristen yang berdoa tadi menanggapinya, justru dengan kesengsaraanlah belajar bersabar. Kata-kata itu menggemakan Rasul Paulus dalam Roma 5 ayatnya yang ketiga. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, karena menurut seorang tafsir Alkitab, kata yang diterjemahkan itu adalah menjadi kesabaran atau ketekunan. Rasul Paulus mengatakan secara lengkap, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tertulis di dalam Roma 5 ayat 3b, 4 dan ayatnya yang ke-5. Karena waktu itu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka yang waktu yang ditentukan oleh Allah. Tertulis di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-6. Semua itu tampak secara nyata dalam kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus. Ia pernah didera, ia pernah disesah, dilempari batu, mengalami karam kapal, namun ia tetap teguh dalam iman dan tidak surut dalam panggilan pelayanan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam pengajarannya sesuai nats kita, yaitu yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kata-kata atau firman ini akan berlaku terus dalam kehidupan kita ini sampai akhir zaman. Selalu relevan kecuali hati seseorang itu telah dikuasai oleh jerat nafsu keduniawinya, dan yang mementingkan nikmat dunia ini dan bukan mengejar nikmat surga abadi kelak. Di bawah ini ada contoh true story, kejadian yang sebenarnya dari orang yang mengenal, yang menyesali dirinya di akhir tuanya atas kesuksesan dunianya
Yang pertama, ada seorang dokter terkenal di salah satu universitas terkenal di Bandung. Dan dia dibesarkan dari keluarga modern. Anak-anaknya 3 orang. Semua sekolah. Dan disekolahkan di luar negeri. Dia menulis buku panduan yang cukup laris sebagai pedoman untuk orang-orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di luar negeri dengan biaya agak murah. Konsepnya ialah, setiap anak lahir, usahakanlah beli rumah buat dia, sekecil apapun rumah itu. Nantinya rumah itu dijual untuk biaya sekolahnya di luar negeri untuk 2 atau 3 tahun. Selanjutnya suruhlah dia membiayai diri sendiri dengan mencari kerja di luar negeri, jadi kerja sambil kuliah. Itulah, hanya itu saja yang harus dipedomani, kata sang doktor ini. Konsep ini banyak diikuti banyak orang. Namun setelah beberapa tahun, dia menarik semua buku panduan itu dari peredaran toko-toko buku. Karena dia telah bersalah dan si dokter tersebut merasa dia telah menghancurkan dirinya sendiri. Dia hancur akibat perbuatannya dia sendiri. Lalu apa yang terjadi? Tuhan memberi pelajaran dan tuntunan di dalam hidup sang dokter tersebut. Suatu hari, istri si dokter sakit keras. Dia memberitahu kepada ketiga anaknya dengan harapan mereka bisa pulang dari luar negeri untuk melihat ibu mereka yang sedang sakit. Si sulung yang telah mapan di perusahaan besar di Amerika Serikat mengatakan dia tidak bisa pulang karena ada beberapa meeting yang penting yang tidak bisa dia tinggalkan. Lalu si bapak ini atau dokter ini menelpon anaknya yang kedua. Anak kedua ditelepon juga tidak bisa pulang karena sedang menghadapi ujian akhir S2. Karena jika dia harus pulang, resikonya adalah tidak lulus dari ujian. Lalu dia telepon anaknya yang ketiga. Anak yang ketiga ini juga baru saja diterima di perusahaan besar IT ternama. Sebagai karyawan baru, tidak bisa meninggalkan perusahaan dengan alasan keluarga. Itulah aturan main di sana. 1 minggu setelah istrinya dirawat di rumah sakit, lalu dipanggil Tuhan, istrinya meninggal. Ketika pemakaman dilakukan, tidak seorang pun anak-anaknya yang bisa pulang, yang bisa hadir untuk menghadiri pemakaman ibunya. Dalam kepiluan dan tangisannya, sang dokter berkeluh bahwa inilah arti jika dia tadinya mengejar kemuliaan duniawi ini, dia telah salah menuntun anak-anaknya. Dia sendiri dengan konsep sendiri. Konsepnya sendiri itulah yang menghancurkan hidupnya. Akhirnya, dia berencana menjual semua aset-asetnya atau harta-hartanya, memulai hidup baru sesuai dengan keyakinan agamanya, dan berharap ada salah seorang dari cucunya kelak menjadi orang soleh yang tidak mengejar harta duniawi ini. Cerita yang kedua, true story, adalah tentang Presiden Republik Indonesia yang ketiga saat ia diundang ceramah di luar negeri. Sepertinya saya ingat di Singapura, di universitas besar di Singapura. Dia juga menyesali pola pikir masa muda sehingga kesuksesannya. Karena hari tuanya dia sangat kesepian. Dia hanya ditemani oleh seorang pengawal, seorang sekretaris, dan beberapa orang pembantu di rumah yang sangat besar. Anak-anak dan cucu-cucunya
jarang datang menjenguknya. Jadi si presiden, wakil presiden ini, presiden ketiga ini hanya duduk sendirian karena pengawal, sekretaris, dan pembantunya tentunya tidak bersama-sama dengan dia sehari-hari bercengkrama. Dia hanya pegawai biasa yang bisa disuruh-suruh. Jadilah presiden ini di hari tuanya sangat kesepian. Apa kata beliau? Saya bisa bikin kapal terbang. Beberapa periode saya menjadi menteri di negara ini. Saya jadi wakil presiden Republik Indonesia. Akhirnya saya juga menjadi presiden Republik negara ini. Presiden negara Republik Indonesia ini yang ketiga. Harta banyak, aset-aset produktif tidak ada yang ngurus. Untuk apakah ini semua? Itulah pikirnya. Anak-anakku semua kaya raya, tidak perlu warisan dari saya. Itulah di benaknya. Tapi anak-anakku jarang bisa jenguk saya karena mereka sangat sibuk. Saya juga tidak bisa peluk atau memeluk cucu-cucu saya karena mereka jarang menemui eyangnya ini. Jadilah saya di dalam kesepian yang sangat di sisa hidup saya yang rentak, kata beliau. Semisalnya bisa kembali saya ke awal, dilahirkan kembali, saya ingin memilih menjadi orang agama, minimal jadi juru agama yang soleh, daripada saya menjadi orang penting yang bisa bikin kapal terbang, pikirnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita ini tidaklah mengharamkan ilmu pengetahuan dan kekayaan duniawi atau pencapaian kita. Cuma hanya kita diminta buat kita agar berhati-hati menentukan langkah-langkah hidup kita agar dunia tidak menjerat kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Tetapi carilah kerajaan-Nya, maka semuanya akan ditambahkan juga kepadamu. Tertulis di dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-22, 24 dan 31. Kiranya Tuhan membimbing kita di setiap langkah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Pemurah, Maha Pengasih, Tuhan kekal selamanya, Tuhan kami yang hidup, yang senantiasa mengetahui jumlah bintang-bintang di langit dan jumlah pasir di laut dan di pantai. Semua makhluk ciptaan-Mu tidak lepas dari perhatian-Mu, ya Tuhan Allah Bapa. Bahkan burung-burung yang terbang di langit, yang tidak menabur dan menuai, serta tidak menimbun makanan di lumbung, tidak pernah kelaparan dan selalu Tuhan cukupkan. Sedangkan rumput dan pepohonan di ladang juga Tuhan perhatikan, termasuk laut dan air serta segala isinya. Bahkan bunga bakung yang tumbuh di lembah juga Tuhan dandani, sehingga pakaian Raja Salomo, raja besar itu, dan termasyhur itu pun pakaiannya tidak seindah bunga bakung ciptaan-Mu itu. Bukankah kami ini ciptaan-Mu lebih mulia daripada semuanya itu, ya Tuhan? Namun kami sering menjadi orang yang bengal dan rakus, yang senantiasa mengandalkan nalar dan kekuatan pikiran kami. Kami selalu mengejar harta dan kesenangan duniawi dengan segala ketamakan dan kebodohan kami ini. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ajar dan kuatkan iman kami, supaya kami mengandalkan Tuhan sebagai suluh-suluh kami di dalam kegelapan, dan tongkat kami pada jalan yang terjal.
Tuhan, kami menyerahkan diri juga saudara-saudara kami, teman-teman, dan semua orang yang kami kasihi, termasuk penguasa negara dan jajarannya, hamba-hamba Tuhan, dan juga jemaat-Mu dimanapun saat ini mereka berada dalam keadaan mereka masing-masing. Tuntunlah kami ke jalan Tuhan yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan permohonan ini. Amin.